Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan bahasa anak untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD2 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Isna Kasmilawati MPD, disusun oleh saya kelompok 1 Fitriatul NPM 3062056173. Yang pertama, saya akan membacakan dulu materi yang saya akan bahas. Yang pertama ada perkembangan bahasa, yang kedua tahap-tahap perkembangan bahasa anak, yang ketiga faktor-faktor perkembangan bahasa anak, yang keempat hambatan perkembangan bahasa anak. Di sini ada juga latar belakang masalah perkembangan bahasa anak. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain menimbulkan perubahan, berkolerasi dengan pertumbuhan, memiliki tahap yang berurutan dan mempunyai pola yang tetap. Lanjut, kita akan membahas pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas manusia yang paling kompleks dan mengagumkan. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap. Kemajuan berbahasa mereka berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Selanjutnya, yang kedua, tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada tahap pralinguistik 0-12 bulan. Sebelum mampu mengucapkan suatu kata, bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Namun pada tahap ini bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu berupa vokal atau konsonan tertentu, tetapi tidak mengacu pada kata atau makna tertentu. Yang kedua, tahap 1 kata 12 bulan sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang memiliki keseluruhan idenya. Satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Yang ketiga, tahap 2 kata 18 bulan sampai 24 bulan. Pada masa ini, kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi 2 kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap 1 kata dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa kata petunjuk, kata depan, atau bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan. Yang ketiga, tahap banyak kata 3-5 tahun. Pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan perbendaharaan kosakata. Mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, pernyataan negatif, kalimat menjebuk, dan berbagai bentuk kalimat. Jadi, seiring dengan perkembangan bahasa, berkembang pula penguasaan anak-anak atas sistem bahasa yang dipelajarinya. Sistem bahasa itu terdiri atas subsistem, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sini kita akan membahas apa itu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, perkembangan fonologis. Sebelum masuk SD, anak telah menguasai sejumlah fonem atau bunyi bahasa, tetapi masih ada beberapa fonem yang masih sulit diucapkan dengan tepat. Lanjut, perkembangan morfologis. Afiksasi bahasa Indonesia merupakan salah aspek morfologi yang kompleks. Dan perkembangan sintaksis, Brown dan Harlon dalam Nur Hadi dan Royhan tahun 1990 berkesimpulan bahwa kalimat awal anak adalah kalimat sederhana, aktif, afirmatif, dan berorientasi berita.
Yang keempat, perkembangan semantik. Selama periode usia sekolah dan dewasa, ada 2 jenis penambahan makna kata. Terakhir, perkembangan pragmatik. Perkembangan pragmatik atau penggunaan bahasa merupakan hal paling penting dibanding perkembangan aspek bahasa lainnya pada usia SD. Lanjut, kita akan membahas yang C, faktor-faktor perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada kognisi, proses memperoleh pengetahuan. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga. Yang keempat, posisi urutan kelahiran. Yang kelima, kedwibahasaan, pemakaian dua bahasa. Jadi dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Samsul Yusuf mengatakan bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Lanjut, kita akan membahas yang D, hambatan perkembangan bahasa anak. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Banyak penyebab keterlambatan bicara pada anak. Salah satu penyebab tidak diragukan lagi, paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceloteh. Dan ada juga gangguan atau bahaya di dalam perkembangan bicara pada anak, yaitu yang pertama, kelamahan di dalam berbicara, berbahasa, kosakata. Yang kedua, lamban mengembangkan suatu bahasa atau di dalam berbicara. Yang ketiga, seringkali berbicara yang tidak teratur. Yang keempat, tidak konsentrasi di dalam menerima suatu kata bahasa dari orang tua atau guru. Jadi, perkembangan berbicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terdapat beberapa kendala yang seringkali dialami oleh anak, antara lain. Yang pertama, anak cengeng. Anak yang seringkali menangis dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Yang kedua, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan orang tua atau anggota keluarga lain. Hal ini disebabkan kurangnya perbendaharaan kata pada anak. Jadi kesimpulannya, perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap. Tahapan dalam perkembangan anak ada 4 tahap, yaitu tahap pralinguistik, tahap 1 kata, tahap 2 kata, tahap banyak kata. Seiring dengan perkembangan bahasa, berkembang pula penguasaan anak-anak atas sistem bahasa yang dipelajarinya. Yang pertama, sistem bahasa itu terdiri atas subsistem, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah kognisi, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak, posisi urutan kelahiran, kedwibahasaan. Sampai sini saja dulu presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.